Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua token sekaligus ya, atau dua koin sekaligus. Yang pertama kita akan bahas Akas Network. Bagus nggak untuk di hold? Ini dari Budiari, kemudian juga ada dari Tetsuya Rama minta dibahas untuk IOTEX. Apakah bagus untuk invest? Nah, kita akan mulai dulu pembahasannya dari AKT atau Akas Network. Akas Network kemarin baru aja create all time high teman-teman di kisaran 1,7 dolar. Sekarang dia udah koreksi nih ke kisaran harga 1 dolar. Akas Network harganya hari ini sudah di 15.500 rupiah ya. Ini merupakan sebuah project super cloud teman-teman yang menggunakan cloud uh, computing untuk disrupting konvensional cloud service. Jadi dia menawarkan layanan berupa layanan awan gitu ya, mungkin itu penyimpanan awan, perhitungan algoritma komputer ya dengan menggunakan cloud, teman-teman, yang tentunya akan menawarkan banyak kemudahan, terutama untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan sesuatu yang sifatnya desentralisasi. Apakah itu membuat marketplace dengan cloud computing atau membuat layanan DeFi dan platform-platform yang lainnya yang menggunakan layanan cloud. Nah, ini bahasanya udah mulai kayak teknis ya, teman-teman. Jadi, Akas sendiri, nanti kita coba buat translate nih. Jadi Akas itu adalah super cloud terbuka yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual sumber daya komputasi dengan aman dan efisien, dibangun khusus untuk utilitas publik. Jadi memang dibangun untuk yang membutuhkan nih kemudahan-kemudahan dalam hal eh, komputasi ya, komputasi perhitungan gitu, teman-teman. Ya, ini tentunya proyeknya bukan buat semua orang nih, karena nggak semua orang paham sama hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari ekosistem yang sudah dimiliki oleh Akas, itu ada validator untuk proof of stake mereka, ada unknown stake, ada juga untuk beberapa smart contract, termasuk juga ada Rengo Exchange, ini platform DeFi yang running di jaringan mereka, ada DeFi juga, ada marketplace NFT, terus juga ada DAO, Atlas DAO, kemudian Spark IBC, platform mining, sampai layanan koin meme juga ada, teman-teman. Jadi bisa dibilang project dari Akas ini menang apa namanya eh, punya banyak sekali project turunan. Ini adalah project-project yang ada di bawahnya. Jadi dia menawarkan beberapa banyak kemudahan nih bagi para pengguna yang memang sifatnya untuk berfokus sama yang namanya desentralisasi di platform-platform DeFi yang sudah ada. Itu, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari mereka punya supply ya, sementara Akas Network itu supply-nya ada di kisaran 388 triliun, sorry, juta ya. 388 juta, sementara yang terilis itu sekitar eh, 218 juta. Jadi sudah 50% yang terilis di market. Untuk pasarnya sendiri, Akas ini masih terbatas, ada di KuCoin, Kraken, Bittrex, Wobi, Gate.io, Crypto.com. Jadi belum terlalu banyak nih untuk likuidasinya. Jadi wajar aja kalau kemarin dia bisa bikin all time high. Kalau dari Twitter, teman-teman boleh pantau juga, mereka lumayan aktif buat posting. Saya rasa engagementnya lumayan bagus untuk sementara ini ya, teman-teman. Jadi sementara ini masih cukup bagus, dan mereka juga ada, mana tuh beritanya? Mereka ada beberapa proposal nih, teman-teman. Salah satunya yaitu untuk Akas menawarkan 30 juta ya kepada MetaMask user. Ini untuk meningkatkan kompatibel mereka terhadap Ethereum Virtual Machine. Jadi ada sebuah upgrade yang mereka lakukan supaya penggunaan dari blockchain ini bisa bertambah. Kemudian mereka juga ada ekspansi ke AI models, teman-teman. Ini mereka coba buat train katanya dengan Nvidia ya. Apakah bakalan bisa meningkatkan kualitas daripada project Akas ini?
Ini dia baru aja bikin proposal katanya buat melakukan training itu dengan Nvidia. Nah, itu salah satu project yang bisa dibilang mereka lagi improve untuk saat ini. Gitu sih kalau dari saya, nggak terlalu gimana-gimana buat Akas. Mereka juga marketingnya cenderung ya biasa aja ya, nggak terlalu bombastis teman-teman. Tapi kalau kita cek informasi-informasi dari Twitter, mereka cukup terbuka lah untuk update-update yang mereka kerjakan. Eh, ya semoga aja ini memang project yang bagus ya. Semoga seperti itu. Tapi yang namanya altcoin itu harus diuji sama yang namanya bear market. Nah, sekarang kita udah lagi berada dalam bear market dan so far Akas bisa growing nih dalam jangka waktu pendek, harganya bisa menguat. Itu sentimen yang bagus, tapi ini masih belum cukup. Pembuktiannya ya nanti kalau Akas sudah kembali rally, baru kita bisa tahu nih ini project bagus atau enggak. Kalau saat ini sih kita bisa melihat dari Twitter, ya kesannya bagus lah teman-teman. Mereka juga udah diaudit sama Mesari, so kita bisa dapat informasi-informasi soal Akas juga nih dari postingan Mesari ya. Jadi ya menurut saya kesannya sekarang sih oke, teman-teman. Apakah kedepannya bisa lanjut ya nggak tahu juga. Apakah proyeknya bakalan ditinggal ya kita nggak pernah tahu, karena yang namanya altcoin itu punya resiko yang lumayan tinggi. Kalau teman-teman mau masuk, make sure sih teman-teman untuk selalu dipantau. Itu sih teman-teman. Nah, ini ada postingan ya dari Mesari, penggunaan GPU mereka setelah upgrade mainnet ke-6 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tanggal 7 September kemarin sampai sekarang. Berarti kekuatannya makin powerful nih untuk GPU Capacities Research. Ya, itu sih dari pergerakan apa namanya? Aktivitas daripada project Akas ini. Kalau kita lihat secara teknikal, mereka masih punya level support di kisaran 0,7. Buat yang FOMO, mendingan jangan terlalu FOMO dulu. Teman-teman, kalau teman-teman punya pemikiran, oh aku mau akumulasi nih, bisa di level mana? Bisa di 0,7 dolar. Atau opsi berikutnya di bawah ada di kisaran 0,5 dolar, itu juga bisa menjadi level area support yang menarik buat teman-teman perhatikan. Jadi buat Akas saya rasa gitu aja. Sekarang kita akan next langsung membahas untuk IoTeX. IoTeX ini merupakan sebuah proyek sumber terbuka yang udah ada dari 2017. Jadi ini proyek lama ya. Proyek lama yang so far masih ada untuk sampai saat ini, teman-teman. IoTeX itu tim pengembangnya ada 40 ilmuwan. Di sini ditulis 40 ilmuwan dan juga insinyur research ya yang membangun jaringan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Jadi pada awalnya mereka menggunakan konsensus proof of stake, role di proof of stake menggunakan inovasi yang diluncurkan di 2019 dan dijalankan oleh 100 lebih delegasi di seluruh dunia. Jadi untuk desentralisasinya dia masih kurang nih karena baru 100 blok aja. 100 project atau 100 apa namanya staker yang running untuk project ini. Tapi transaksi yang dilakukan ini udah lebih dari 10 juta transaksi. Jadi project seperti IoTeX ini adalah project yang menawarkan skalabilitas yang lebih besar. Mereka coba buat connect sama yang namanya jaringan Web3 untuk saat ini, teman-teman. Jadi jaringan Web3 itu intinya adalah segalanya sifatnya desentralisasi, tidak diawasi oleh suatu apa namanya entitas terpusat, ya institusi terpusat. Jadi tidak diawasi oleh satu pusat saja, tapi diawasi oleh banyak mata nih karena sifatnya desentralisasi. Kemudian kalau kita lihat sih biasanya desentralisasi ini menyebabkan efisiensi dan juga keamanan yang lebih baik, teman-teman. Itu ya, ini beberapa award atau penghargaan yang mereka menangkan. Teman-teman masih aja sama dengan postingan terakhir kita tentang IoTeX. Ya itu sih, kalau dari Twitter mereka masih cukup aktif nih. Ada acara berupa apa namanya talk show gitu ya teman-teman, ataupun mungkin webinar gitu. Mereka kayak spill wah kita lagi dalam kondisi ini ya kan, destruksi di jaringan Web2 ke Web3 guys. Jadi tentu saja project seperti IoTeX dan juga project-project Web3 lainnya itu diminati banget nih, terutama bagi yang melihat bahwa ada opportunity
teman-teman ada shifting dari yang namanya Web 2 ke Web 3. Jadi IoTeX salah satu yang bisa dijadikan sebagai alternatif penyedia layanan tersebut. Karena kan IoTeX ini punya blockchain sendiri ya. Mereka juga akan bisa nih untuk membangun layanan-layanan seperti sosial, decentralized sosial, kemudian juga ada DeFi, decentralized finance, dan proyek-proyek yang lain. Jadi itu proyeknya apakah bagus atau enggak? Kalau kita lihat dari rekornya yang sudah ada dari 2017 sampai sekarang, berarti umurnya udah sekitar 5 tahun, menjelang 6 tahun. Tentunya mereka udah survive dan melewati beberapa market crash, teman-teman. Termasuk market crash sampai saat ini. Tapi mereka masih tetap dalam komunitasnya, mereka masih tetap aktif ya, melakukan kegiatan mereka. Dan saya rasa sih oke, masih survive lah untuk saat ini buat IoTeX. Gitu, apakah bagus atau enggak, mereka masih tetap improve guys. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi technical harga. Technical biasanya itu berbicara banyak juga soal supply. Kita belum bahas supply-nya, kita akan lihat dulu supply-nya guys. Supply daripada IoTeX itu ada di 10 miliar supply maksimumnya. Sementara yang terilis di market ini udah hampir mentok di kisaran 94%. Jadi bisa dibilang dikit lagi nih mereka akan capai maksimum supply. Dengan mendekati maksimum supply, biasanya sebuah proyek itu akan mulai stabil harganya. Jadi IoTeX ini udah bisa dibilang masuk ke fase-fase harga mulai stabil. Dan bila kita perhatikan dari segi technical, teman-teman, pergerakan IoTeX ini udah menyentuh level support baru ya di kisaran 0,013. Jadi penurunan ekstrim terjadi memang ketika bear market kemarin. IoTeX membuat pola yang namanya head and shoulders di sini kalau kita perhatikan. Ini kita bisa consider sebagai sebuah shoulders, head, shoulders, teman-teman. Kemudian yang untuk target biasanya penurunan dari head and shoulders, tarik dari sini ke neckline-nya. Kemudian kita moving ke sini, ya harusnya sih udah aman ya. Harusnya IoTeX sudah masuk ke level wajarnya untuk saat ini karena target profit mereka itu sudah tercapai soal penurunan daripada head and shoulders kemarin. Dan sekarang harganya berada di 0,015. Teman-teman, itu berada di level bottom tepat ketika market crash juga di 21 Juni kemarin. Juni 2021 kemarin ya. Jadi sekarang ya market masih turun, Bitcoin-nya masih struggle, teman-teman. BTC dominance juga masih cenderung menguat sometimes ya. IoTeX juga kecenderungan masih cukup volatile untuk saat ini. Volumenya kecil, ya belum terlalu tinggi lah, meskipun ada kenaikan, tapi masih terbilang kecil. Tapi dari segi indikator RSI dia udah mulai coba buat recover harganya. Dari pengamatan saya, menurut saya sih IoTeX masih akan survive untuk next bull run, teman-teman. Tapi gini nih, kita harus lihat ya next bull run arah dari IoTeX ini bakal kemana. Apakah dia mampu untuk melampaui all time high sebelumnya atau tidak? Itu bisa teman-teman jadikan pegangan. Let's say kalau IoTeX gagal menembus all time high mereka ya ketika di bull run kemarin, itu menjadi sentimen yang nggak bagus buat IoTeX. Teman-teman, kita lihat ya, kalau mereka mau tembus ke all time high, mereka butuh naik 1500%, sangat-sangat tinggi. Kalau IoTeX gagal menembus level tersebut, maka itu teman-teman harus consider bahwa sebenarnya IoTeX ini memang secara project mereka bagus, komunitas, ekosistem mereka oke, tapi secara use case kemungkinan tidak terlalu banyak dipakai oleh banyak investor, teman-teman. Tapi market bull run ini saya yakin masih cukup aman. Cuman buat kedepannya nih, buat yang mau long term holder, ya kan, itu harus teman-teman cross check kembali projectnya. Apakah banyak yang pakai atau enggak? Ya dari saya sih gitu aja buat IoTeX. Semoga bisa bermanfaat. Jadi dua token udah kita bahas ya. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jadi gitu aja update kali ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat yang mungkin mau dapat informasi terbaru atau mau dapat kesempatan buat diskusi sama banyak orang. Ya kan, daripada diskusi di komunitas aneh-aneh, teman-teman nanti teman-teman dijerumuskan, dijualin kelas lah, dijualin sinyal lah. Nah, itu
ya teman-teman bisa join di komunitas kita di Telegram. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Yang mau join linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.